Bab 35, Riansu punya dendam, dan dia akan membalas dendam malam itu. Ratna Han menjadi gila, bahkan sangat gila. Secara logika, Riansu sudah melecehkan Ratna Han belum lama ini, meninggalkan Ratna Han dengan penghinaan yang tak terhapuskan. Ratna Han seharusnya memiliki bayangan psikologis padanya dan tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Belum lagi Riansu telah menunjukkan kekuatannya di tingkat alam surgawi. Bagaimanapun, Ratna Han tidak boleh dan tidak berani menjadi gila di depannya. Apakah tinjuku keras atau tidak, itu masalah lain, tapi kamu harus menyadari kekerasan di beberapa bagian tubuhku. Riansu menyipitkan matanya dan menatap Ratna Han dari atas ke bawah dengan sembarangan. Hari ini Ratna Han datang ke sini dengan mengenakan pakaian profesional, dengan rambut diikat dan riasan tipis di wajahnya, menunjukkan sedikit kesejukan dalam pesonanya. Dia memiliki sosok yang luar biasa. Meski tubuh bagian atasnya terbungkus rapat, tidak bisa menyembunyikan keagungan dadanya. Selain itu, ia juga mengenakan stoking berwarna hitam dan kakinya yang lurus membuatnya semakin seksi. Ratna Han awalnya sangat cantik, tapi berpakaian seperti ini, dia bahkan lebih menawan dan imajinatif. Riansu memandang Ratna Han dan tanpa sadar mengingat apa yang terjadi malam itu. Dia tidak hanya melihat Ratna Han, dia juga selangkah lagi untuk menyeberangi kolam guntur dan menembus keperawanan Ratna Han. Memikirkan adegan itu, Riansu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya melonjak. Ratna Han merasa tidak nyaman melihatnya. Tubuhnya sudah kembali normal, tapi dia menunjukkan reaksi yang memalukan lagi. Wajahnya menjadi lebih dingin, dan dia berteriak pada Riansu, "Apa yang kamu lihat? Jika kamu melihatnya lagi, aku akan mencungkil matamu." Jerry Yang juga menyadari ada yang tidak beres dengan mata Riansu. Ekspresinya berubah jelek. Dia maju selangkah, menunjuk ke hidung Riansu dan mengutuk, "Sialan, lihat ibumu sendiri." Ratna Han adalah tunangannya, dan pernikahannya akan diadakan kurang dari sebulan. Sekarang Riansu sedang melihat Ratna Han di depannya dan tidak menganggapnya serius, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Riansu tampak terkejut dan berkata kepada Jerry Yang, "Jadi Ratna Han adalah ibumu. Seleramu sangat kuat." Jerry Yang menjadi semakin tidak senang ketika mendengar ini, dan ekspresinya menjadi semakin suram. "Tunggu saja aku punya banyak cara untuk mengacaukanmu." Riansu maju selangkah, matanya melebar, dan aura kuat terpancar. Jerry Yang segera terkejut dan mundur sepenuhnya karena refleks. Dan karena terlalu panik, dia menginjak kaki kanannya dengan kaki kirinya dan terjatuh ke tanah hingga membuatnya menjerit kesakitan. Cuma begitu saja, Riansu mengejek dengan nada menghina. Jerry yang telah kehilangan muka sebesar itu, dan dia semakin membenci Riansu. Ratna Han segera membantu Jerry yang berdiri dan bertanya dengan prihatin, "Kak Jerry, kamu baik-baik saja?" Setelah Jerry yang berdiri, dia menyingkirkan dukungan Ratna Han, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia menatap Riansu, "Riansu, kamu punya nyali. Tunggu dan lihat saja." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan meminta timnya untuk mulai berbisnis dan dengan paksa mengambil alih pabrik perangkat keras. Melihat situasi ini, direktur pabrik bertanya kepada Riansu dengan cemas, "Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Pabrik perangkat keras ini adalah industri keluarga Su." Riansu mengepalkan tinjunya dan menatap dingin ke arah Jerry Yang dan Ratna Han, dengan tegas mengingat ekspresi tidak bermoral mereka, dan kemudian berkata kepada direktur pabrik, "Mereka memiliki kontrak, dan kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka untuk saat ini. Jangan khawatir untuk saat ini, kembalilah dan berliburlah. Dalam 2 hari, saya akan menemukan cara untuk memenangkan kembali pabrik perangkat keras ini." Direktur pabrik menghela nafas berat. Dia mendengar Riansu menyerah dan berpikir bahwa Riansu pasti tidak punya pilihan. Mereka sudah memiliki kontrak, bagaimana lagi Riansu bisa mendapatkannya kembali? Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata ini. Dia mengangguk dan berdiri di samping dengan putus asa. Ketika Jerry yang melihat pemandangan ini, senyum licik muncul di wajahnya, dan dia berkata kepada Riansu, Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kuat di alam surgawi. Saya pikir kamu sangat kuat, tapi inilah yang terjadi." Dia tidak menyembunyikan ejekannya terhadap Riansu. Ratna Han juga tertawa, "Orang kuat di alam surgawi. Itu hanya bantal bersulam, tidak berguna tapi kelihatannya bagus." Dia menyilangkan tangannya dan memandang Riansu dengan jijik, seolah Riansu hanya orang yang sia-sia. Riansu memasang wajah cemberut dan tidak menanggapi. Dia hanya menatap Ratna Han dalam-dalam lalu langsung pergi. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sekarang Ratna Han memiliki kontrak transfer untuk pabrik perangkat keras. Bahkan jika dia berada di alam surgawi, dia tidak bisa main-main. Namun,
Ada lebih dari satu jalan menuju Roma dan lebih dari satu solusi terhadap masalah tersebut. Rian Su punya banyak cara untuk mengambil kembali properti keluarga Su. Setelah dia pergi, Jerry yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang kuat manapun di alam surgawi hanyalah sia-sia. Di hadapanku, Jerry Yang, kamu hanya bisa menundukkan kepala dengan patuh. Saat ini, dia sangat bersemangat dan berpikir bahwa Rian Su telah dikalahkan olehnya. Ratna Han juga tersenyum, Kak Jerry sungguh luar biasa. Jerry yang bahkan lebih bangga ketika dia menerima pujian Ratna Han. Dia mendekati Ratna Han, merendahkan suaranya, dan berkata dengan senyum jahat, aku bahkan lebih baik dalam beberapa hal. Kamu akan tahu ketika kita menikah dan berbulan madu. Saat dia berbicara, dia dengan lembut meluruskan pinggangnya ke arah Ratna Han. Ekspresi Ratna Han tiba-tiba membeku, dan dia merasa jijik di dalam hatinya. Dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi centil di wajahnya, aku benci itu. Jerry yang tersenyum lebih bahagia, hahaha. Setelah berhasil mengambil alih pabrik perangkat keras keluarga Su, suasana hati Ratna Han sedang baik. Dia segera melaporkan kabar baik tersebut kepada keluarga Han dan kemudian berkendara pulang. Setelah hari yang sibuk di luar, dia sedikit berkeringat, dan dia tidak sabar untuk kembali dan mandi air panas. Dari Jerry Yang, dia telah memastikan satu hal, yaitu Rian Su sama sekali bukan orang kuat di alam surgawi, dia hanya akan menjadi master di alam suci jika dia mati. Adapun master alam suci, setidaknya ada 2 hingga 300 dari mereka, yang tidak jarang sama sekali. Belum lagi, sebagai keluarga terkaya di kota naga, keluarga yang menghabiskan banyak uang untuk menghidupi setidaknya selusin master di tingkat alam suci. Rian Su dapat dengan mudah dibunuh saat itu. Setelah dia tidak lagi memiliki lapisan kekhawatiran ini, dia benar-benar rileks, dan ketakutannya terhadap Rian Su turun ke titik beku. Selain itu, dia secara khusus memindahkan 2 master tingkat alam suci dari keluarga yang untuk menjadi pengawalnya. Jika Rian Su benar-benar berani mendatanginya, itu akan menjadi jalan buntu. Setelah kembali ke rumah, dia langsung menuju ke lantai 2. Begitu dia memasuki kamar, dia melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Dia berbaring di bak mandi, merasa sangat rileks, menyenandungkan lagu sambil mandi. Setelah mandi selama setengah jam, dia membasuh dirinya hingga bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum keluar dengan memakai handuk mandi. Namun, begitu dia keluar dari kamar mandi, dia mendengar suara seorang pria. Sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Kamu sudah lama bersenandung. Ratna Han dikejutkan oleh suara itu dan melompat. Siapa? Siapa itu? Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan segera melihat seorang pria duduk di sofa tunggal dengan kaki bersilang dengan mudah dan ekspresi setengah senyum di wajahnya. Itu Rian Su. Pupil Ratna Han tiba-tiba membesar, dan jantungnya hampir berhenti berdetak saat ini. Saat berikutnya, dia segera bergegas menuju pintu, mencoba melarikan diri secepat mungkin. Dia pernah mengalami kekalahan bersama Rian Su. Itu adalah kenangan yang tak tertahankan, dan dia tidak ingin menderita lagi. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa lebih cepat dari Rian Su. Sambil mendesis, Rian Su melompat dari satu sofa dan bergegas ke arahnya. Dia mencegatnya dalam sekejap dan menekannya langsung ke dinding. Ditekan oleh Rian Su dan merasakan nafas Rian Su, Ratna Han langsung panik. Kenangan buruk sebelumnya menyapu dirinya seperti air pasang, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Rian Su, lepaskan aku. Rian Su mengangkat dagunya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum jahat, bukankah kamu sangat sombong hari ini? Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Ratna Han tidak berani melakukan gerakan besar apapun karena handuk mandinya tidak terbungkus rapat dan hampir terjatuh. Dia tidak mengenakan pakaian apapun di balik handuknya. Bersambung ke bagian selanjutnya.